74 tahun Presiden Prabowo. Hari ini, 17 Oktober, Presiden Prabowo Subianto berulang tahun ke-74. Riwayatnya panjang, dari pasukan khusus, operasi penyanderaan, dan Timur-Timur, hingga kini memimpin program besar-besaran di pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat. Pertanyaannya, apa saja jejak tempur dan capaian kebijakan yang bikin beliau layak disebut inspiratif? Mari kita bahas. Pertama, jejak pertempuran. Lulusan Akmil 1974, Prabowo berkarir di Kopassus atau Nanggala dan terlibat di operasi di Timur-Timur, termasuk perburuan pimpinan Fretilin akhir 1978. Nicolò Lobato tewas dalam kontak senjata saat operasi pengejaran. Ia juga memimpin operasi Mapenduma 1996 untuk membebaskan sandera peneliti di Papua. Penangkapan Sanana Gusmao oleh pasukan Indonesia terjadi 20 November 1992 di tengah operasi kontra gerilya yang intens di timur. Kedua, pendidikan militer luar negeri. Sejak muda, Prabowo mengikuti kursus pasukan khusus di Amerika Serikat dan Eropa, antara lain Fort Bragg, US Special Force, Fort Benning, Ranger or Infantry lanjutan, dan juga pelatihan anti-teror GSG-9 dari Jerman. Ketiga, karir komando. Dari Danjen Kopassus hingga Pangkostrat Maret 1998, beliau sudah mencatatkan sejarah panjang dalam karir militer. Dan ini menjadi inspirasi bagi teman-temannya dan juga adik-adiknya di militer juga. Dan itu sebagai pengakuan yang sangat kuat atas karir dan perjalanan beliau di militer. Keempat, kiprah politik awal. Tahun 2004, Prabowo ikut konvensi Capres Golkar, langkah pertama menuju gelanggang elektoral nasional. Kelima, jelang 1 tahun menuju genap dari pelantikan 20 Oktober 2024, ada beberapa kebijakan kunci yang ia dorong untuk disukseskan. Ada MBG, diluncurkan Januari 2025, dan terus ekspansi meski ada kendala dapur atau mutu, tapi target puluhan juta anak dan ibu hamil sudah tercapai. Lalu kemudian ada penghapusan kredit macet, baik itu UMKM, petani, nelayan, dan lain sebagainya, lewat PP nomor 47 tahun 2024. Memberi nafas bagi UMKM, bagi usaha kecil di sektor pangan dan juga kelautan. Terus kemudian ada pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan, rencana eksekusi dan cakupannya mencapai 23 juta peserta. Lalu kemudian ada sektor sekolah rakyat untuk memperluas akses pendidikan bagi mereka rumah tangga miskin di Desil 1 dan juga Desil 2. Dan pemerintah tentu saja menargetkan ratusan satuan baru. Lalu kemudian ada juga koperasi desa atau kelurahan merah putih. Peluncuran nasional 80.000 koperasi untuk akses pangan dan juga ekonomi kerakyatan. Di sisa umur dan jabatan, Presiden Prabowo menyatakan siap berhadapan dengan konglomerasi ataupun mafia yang merugikan rakyat Indonesia. Dengan apa? Dengan arah kebijakan koperasi, pemutihan utang, dan MBG memperlihatkan prioritas basis ekonomi keluarga yang biasa atau rakyat kecil. Dari Nanggala, Fort Bragg, hingga sekolah kesehatan dan juga koperasi, pola besarnya sama, disiplin dan juga keberpihakan pada yang lemah. Gimana menurut kalian? Jangan lupa kirimkan doa terbaik untuk presiden kita agar selalu dijaga dan bisa menunaikan tanggung jawabnya sebagai Presiden Republik Indonesia untuk semua tanpa terkecuali.